Pihak kepolisian Polda Jawa Timur yang dibantu oleh Korlantas Mabes Polri terus melakukan investigasi terhadap kasus kecelakaan bus ini. Jumat pagi 20 Mei 2022, pihak Korlantas Mabes Polri yang didampingi Polda Jawa Timur dan Polres Mojokerto Kota meluncur ke lokasi kejadian bus naas itu untuk melakukan investigasi. Tim Fakta pun berkesempatan untuk ikut dalam rombongan itu. Tak membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai di lokasi kejadian perkara. Dan inilah lokasi kejadian yang menewaskan 16 orang korban jiwa dalam rombongan bus wisata Ardiansyah. Di sini masih terlihat barang-barang para korban. Dan beton ini merupakan titik terakhir yang dihantam oleh bus Ardiansyah pada saat kecelakaan naas itu. Pihak Korlantas Mabes Polri yang turun ke lapangan langsung melakukan investigasi. Setiap sudut pagar tak lepas dari pantauan tim investigasi gabungan Polri. Garis hitam yang menempel pada dinding pagar pembatas jalan tol ini merupakan titik awal gesekan bus Ardiansyah sebelum akhirnya menghantam beton tiang variable message sign atau VMS di kilometer 712.400A tol Surabaya Mojokerto. Bus yang melaju dengan kecepatan 90 km per jam ini menurut pihak kepolisian sempat juga menghantam papan jasa marga. Sebetulnya bagaimana sih Pak ceritanya kok bisa kejadian kecelakaan kemarin itu terjadi di sini gitu? Jadi kecelakaan kemarin itu terjadi karena bisa dikatakan human error ya. Jadi human error karena pengemudi cadangan ini yang seharusnya tidak mengendarai kendaraan tapi tanpa seizin dan sepengetahuan pengemudi utama. Kemudian karena pengemudi utama saat itu tidur, mengemudikan kendaraan ini sampai ke dari Caruban, dari Caruban, rest area Caruban, kemudian diambil alih oleh pengemudi cadangan ini sampai ke lokasi terjadi kecelakaan lalu lintas ini. Sampai di sini ya Pak ya? Betul. Oke Pak, waktu itu kondisi dari supir cadangan itu gimana sih Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang kondisinya lelah dan mengantuk. Kemudian sudah kita lakukan juga tes laboratorium termasuk tes darah dan tes urin. Hasilnya nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan terindikasi menggunakan narkotika atau tidak begitu? Narkotika atau tidak. Oke, karena itu juga yang harus diklarifikasi ya Pak ya, karena sebelumnya juga sempat dalam konferensi pers disebutkan bahwa yang bersangkutan ini positif menggunakan narkotika jenis sabu. Tentu menjadi pertanyaan publik juga ya Pak ya, ini menggunakannya sudah berapa lama, apakah ketika hari H atau kejadian itu menggunakan atau berapa hari sebelumnya, ya. Itu yang masih belum bisa disampaikan ya Pak? Belum. Oke, Pak, boleh dong Pak kita digambarin Pak situasi di sini ketika kemarin kejadian kecelakaan dan pengemudi cadangan itu menyetir bus tersebut tuh gimana sih Pak ceritanya sampai kemudian kecelakaan itu terjadi? Tapi dapat kita lihat bahwa ini pada saat yang bersangkutan itu mengemudikan kendaraan kemudian menabrak rel ini termasuk dari pelang ini Pak? Pelang. Oh jadi langsung nabrak sini Pak? Ya. Sini langsung ke situ? Sampai ini lurus, ini bekasnya kemudian naik. Oh sampai naik ke sini Pak? Di situ ada yang papan reklame itu baru yang bersangkutan menabrak tiang papan reklame. Yang bersangkutan menyampaikan kecepatan sekitar 80. Okay. Kemudian dari hasil sementara dugaan setelah kita lakukan olah TKP menggunakan TAA baik dari Polda maupun dari Korlantas Polri, dugaan sementara sekitar 90 sampai 100. Dan inilah kondisi terakhir tempat kejadian. Di sini masih terlihat jelas kerusakan parah yang diakibatkan oleh hantaman bus Ardiansyah pada Senin pagi itu. Di atas tanah ini pula lah para penumpang yang kebanyakan saat itu dalam kondisi tertidur, namun harus terbangun dalam kondisi kesakitan dan tak sedikit yang kehilangan nyawanya akibat ulah dari sopir bus Ardiansyah, Ade Firmansyah.